Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una ya Rahmanu ya Rahim. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala masih diperkenankan untuk menjalankan ibadah, amal soleh dan kebaikan-kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah berkenan menerimanya, membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam semoga terlimpah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, teladan kita semua, uswah hasanah. Mudah-mudahan kita semua mampu mengamalkan tuntunan Nabi, dan kita semua karenanya termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Edisi Quranic Live Asa TV pada kesempatan hari ini kita membahas tentang tafsir ayat-ayat akhlak, yaitu bersyukur perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Berarti memaknai syukur, tapi memaknainya adalah berdasarkan apa yang Allah sebutkan, apa yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum itu kita bahas secara pandangan bahasa dan pandangan syariat dari para ulama tentang makna syukur itu sendiri. Nah, kalau kita bahas secara bahasa, syukur itu berasal dari kata al-madhu. Berarti asyukru artinya al-madhu, pujian atas kebaikan atau nikmat yang diterima. Karenanya kita bersyukur dengan memuji Allah dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Demikian juga kalau kita kaitkan dengan manusia, saat manusia memberikan kebaikan, kita juga ucapkan syukur. Tetapi artinya adalah terima kasih. Memuji dia, kemudian mengucapkan terima kasih atas kebaikannya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Layak untuk selalu dipuji, diagungkan, karena nikmatnya juga tiada terhingga. Sedangkan secara syariat, kita kutip misalnya pandangan Imam Asy-Syaukani. Kata beliau, bersyukur kepada Allah adalah merupakan implementasi dari kenikmatan dan kesyukuran serta kebahagiaan kita. Karenanya layak kita menjalankannya dengan melakukan ketaatan. Jadi ketaatan itu adalah tanda syukur. Semakin taat, semakin baik, semakin soleh, itu semakin tinggi nilai syukurnya. Demikian yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim juga, bahwa hakikatus syukri adalah atsana ala ni'am wa mahabbatuhu wal amalu bi ta'atihi. Seseorang dikatakan bersyukur kalau selalu memuji atas nikmat tersebut, mencintai nikmat tersebut, serta berusaha memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada untuk ketaatan. Berarti ada 3 unsur. Unsur pertama atsana, memuji, asyukru, al-madhu. Kemudian yang kedua al-mahabbah, mencintai nikmat. Kalau kita mencintai nikmat, kita tidak akan menjadikan nikmat itu untuk kerusakan dan keburukan, tapi semua nikmat untuk kebaikan karena kita mencintai. Kemudian juga memanfaatkan nikmat-nikmat yang ada dalam rangka kita semakin taat, semakin soleh, semakin baik. Dan itulah makna dari syukur, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat-ayat syukur disebutkan ada ayat inti atau inti dari syukur itu sendiri. Maka sebagian ulama tafsir memahami inti syukur adalah sebagaimana yang Allah sebutkan di surat Ad-Duha ayat yang ke-11, ayat terakhir. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu yang tidak bisa dihitung, hendaklah engkau ceritakan. Kenapa ini menjadi inti dari syukur nikmat? Karena tidak sekedar memuji sebagaimana tadi makna bahasa, tapi menceritakan. Menceritakan itu tidak selalu dengan lisan.
tapi menceritakan dengan anggota tubuh di ketaatannya, di ibadahnya, di amal solehnya. Dan ayat ini dapat kita tafsirkan dari hadis Nabi atau dengan hadis Nabi riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi ala abdi. Allah itu suka, senang bila melihat bekas nikmatnya itu nampak pada hambanya. Maksudnya nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan, ia tampakkan, ia tunjukkan, tetapi menampakkan, menceritakan, dan menunjukkannya dalam kebaikan-kebaikan. Misal kita diberi harta oleh Allah, maka kita nampakkan harta itu untuk berinfak, bersedekah, menolong sesama kita. Kita mendapatkan nikmat kesehatan, kita tampakkan nikmat kesehatan itu dengan ibadah, amal soleh, bekerja sungguh-sungguh. Itu berarti kita menampakkan, menceritakan. Manakala nikmat itu berupa ilmu, kata Imam Nawawi, maka ilmu itu kita nampakkan. Caranya mengamalkan ilmu itu dalam rangka beribadah atau bermuamalah, karena ada ilmu-ilmu bagaimana kita bermuamalah. Kemudian juga karena ini ingin kita nampakkan, ingin diceritakan, maka kita sampaikan kepada yang lain sehingga semuanya mendapatkan nikmat ilmu, semuanya mendapatkan nikmat harta, semuanya mendapatkan nikmat-nikmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat yang kedua yang dikaitkan dengan syukur perspektif Al-Quran dan hadis adalah surat Ibrahim ayat yang ke-7. Surat ini atau ayat ini sering kita baca, sering kita dengar, sering kita tadaburi. Maka ada catatan penting dari ayat ini, yaitu bahwa syukur itu bukan mengurangi, tetapi syukur itu akan menambah kembali nikmat-nikmat Allah. Janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambahkan. Apa yang Allah tambahkan? Memang Allah tidak menyebutkannya. Karenanya dalam terjemah ada dalam kurung, menunjukkan di antara yang ditambah adalah nikmat tersebut. Nikmat yang sama. Kita mendapatkan harta, yang ditambah adalah hartanya. Tapi bisa jadi nikmat yang berbeda. Orang berharta, kemudian berinfak, maka yang ditambah bukan hartanya, tapi kesehatannya, kebahagiaannya, ketenangannya, keharmoniannya, keberkahannya, banyak hak. Karenanya inilah yang dimaknai oleh para ulama tafsir tentang surat Ibrahim ayat ke-7. Bahwa ayat ini dimaknainya dalam konteks 3 hal, yaitu kaidah syukur. Kaidah syukur itu, jika kalian bersyukur, aku tambah. Jika kalian kufur nikmat, maka azabku amat sangat berat. Allah tidak menyebutkan bahwa kalau kufur nikmat, nikmatku akan aku cabut. Tidak. Tapi Allah ingatkan akhirat. Karena akhirat itulah yang menguatkan semangat kesyukuran kita. Orang yang ingat akhirat, syukurnya meningkat. Tidak ingat akhirat, kadang-kadang kufur nikmat. Yang kedua, ini jaminan. Jaminannya adalah bersyarat, yaitu persyaratannya kalau ingin ditambah nikmat, maka bersyukurlah. Namun kalau ingin tidak ditambah nikmat, maka kufurilah. Dan mengkufurkan nikmat Allah, mengkufuri nikmat Allah adalah dikhawatirkan mendapatkan azab yang sangat berat, yang sangat pedih. Untuk itu, ketika orang terus-menerus bersyukur, maka yakin akan ditambah. Pertanyaannya mungkin karena Allah tidak menyebutkan apa yang tidak ditambah. Inilah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersyukurnya kepada Allah, maka Allah lah yang berhak untuk menambah apapun yang Allah kehendaki.
Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun atas makna itu para ulama memahami berbagai hal tentang apa yang ditambah. Yang pertama yang ditambah adalah jumlah dan kuantitasnya. Sebagaimana ini juga disebutkan dalam hadis Imam Tirmidzi, la yaruddul qadara illa du'a wa la yazidu fil umri illa albir. Tidak ada yang menolak takdir atau ketentuan Allah kecuali kita bermohon berdoa kepada Allah. Demikian juga umur kita tidak akan ditambah oleh Allah selain perbuatan baik. Nah, perbuatan baik itu adalah rasa syukur kita kepada Allah. Dan itu menambah umur, yaitu jumlahnya, kuantitasnya. Karena kita tidak tahu umur yang Allah alokasikan, tetapkan berapa. Tapi bersyukur atas nikmat umur, maka Allah tambah jumlah dan kuantitasnya. Bersyukur atas nikmat harta, Allah tambah jumlah dan kuantitas harta. Ini makna yang pertama. Yang kedua, para ulama memahami yang ditambah adalah keberkahannya atau bahasa kita kualitasnya. Tidak hartanya mungkin, tidak umurnya diperpanjang, tapi diingat terus kebaikan-kebaikannya padahal orangnya sudah meninggal dunia. Kualitas dari hartanya, kualitas dari rumahnya, kualitas dari kendaraannya. Semakin baik, semakin mulia, orang senang dengannya. Maka ada pesan dari Nabi kepada sahabatnya, Hakim bin Hizam. Kata beliau, aku pernah meminta kepada Rasul, yaitu meminta sesuatu. Nabi memberi. Aku minta lagi, beliau pun memberi lagi. Karena beliau, Rasulullah, adalah seorang yang sangat dermawan. Aku minta lagi, diberi pula. Namun kemudian Nabi bersabda kepadanya, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau dan manis. Siapa yang mengambilnya dengan jiwa kedermawanan, ia mendapatkan keberkahan pada hartanya. Ya, secara kualitasnya bertambah. Namun kalau ia mengambilnya untuk ketamakan, keserakahan, maka ia tidak akan mendapatkan keberkahan. Ibarat orang yang makan tidak pernah kenyang. Itu berarti tidak ada keberkahannya. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Wal yadul ulia khairun minal yadis sufla muttafaqun alaihi. Di sini maknanya kalau orang ingin bertambah hartanya untuk kedermawanan, untuk keberkahan, untuk kebaikan, semakin bertambah keberkahannya. Namun kalau sebaliknya, malah tidak ada berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makna kedua yang Allah tambahkan adalah keberkahannya, kebaikannya, kualitasnya, sehingga orang merasa bahagia, orang lain pun merasa senang. Semua kita juga bersyukur atas nikmat, meskipun nikmat itu kepada orang lain, karena orang tersebut bertambah keberkahannya di sisi Allah. Yang ketiga, yang Allah tambah adalah balasan dan pahalanya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Di surat Al-An'am 160, minimal siapa yang berbuat baik, ia mendapatkan balasan 10 kali lipat. Balasan atas amal di sini maknanya adalah pahalanya, kebaikannya di sisi Allah. Allah catatnya bukan hanya 1, tapi 10 kali lipat. Maka orang yang berbuat jahat, Allah Subhanahu wa taala juga membalas dengan seimbang dan tidak ada yang dirugikan oleh Allah. Karena konteksnya adalah konteks akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang berbuat baik 10 kali lipat minimal pahalanya, balasannya. Yang berbuat jahat setimpal dengan perbuatan buruknya nanti di yaumil akhir. Dari ketiganya itu, maka semuanya tidak bisa memastikan. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Pilihan terbaik ada di sisi Allah. Yang jelas kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Insya Allah, Allah tambah kuantitasnya, jumlahnya, nominalnya. Allah tambah nilainya, keberkahannya. Atau Allah tetapkan pahala dan balasan yang berlipat ganda. Kenapa demikian? Karena Allah adalah maha mensyukuri. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka dia akan melipat gandakan pahalanya, balasannya untukmu, dan dia akan mengampunimu. Kenapa? Allah maha mensyukuri, Allah maha penyantun. At-Taghabun ayat 17. Begitulah makna syukur itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan lanjutkan insya Allah.
Saat hari Senin tiba, banyak orang yang merasakan malas dan tidak bersemangat menjalaninya. Tapi sekarang tidak boleh lagi terjadi. Tonton saja I Love Monday di Asa TV Indonesia. I Love Monday menghadirkan pembahasan mencerahkan dan aplikatif yang dikemas dalam I Love Myself, I Love My Job, I Love My Prophet, dan satu segmen spesial Solve with Love. I Love Monday setiap hari Senin di Asa TV Indonesia. Inspirasi keluarga Islami. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, ayat berikutnya tentang syukur adalah bahwa balasan syukur itu bukan untuk orang lain, tapi untuk orang yang bersyukur, untuk pelakunya. Ada dua ayat yang mengisyaratkan redaksi yang sama, An-Naml 40 dan surat Luqman 12, bahwa semua yang bersyukur, nikmatnya, kebaikannya, pahalanya kembali kepada yang bersyukur. Mungkin dalam pandangan manusia lebih enak menjadi orang yang mendapatkan kesyukuran karena ia mendapatkan kebaikan. Padahal yang bersyukur jauh lebih nikmat, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya di surat An-Naml 40, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, maka syukurnya, balasannya kembali untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Demikian di surat Luqman 12, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Kami telah memberi hikmah kepada Luqman. Maka hikmahnya adalah bersyukurlah kepada Allah. Siapa yang bersyukur, ia bersyukur untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Sebaliknya kalau kufur, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Apa makna dari dua ayat ini? Dua ayat ini termasuk yang paling banyak menyebut kata syukur. Tadi ada 3 kata syukur. Anishkur lillah, wa man yashkur, fa innama yashkur. 3 ayat, 3 kalimat syukur disebut di 2 ayat tersebut. Kemudian semua karunia Allah itu memang layak disyukuri. Dan orang yang bersyukur berarti lulus ujian nikmat. Karena kalau tidak bersyukur berarti gagal atas ujian nikmat. Pesan pertama Luqman juga memang demikian. Anishkurlillah, bersyukur kepada Allah, menunjukkan pentingnya bersyukur kepada Allah. Bahkan akhir dari kedua ayat tadi menyebut lawan dari syukur, yaitu kufur nikmat. Jika bersyukur, balasan kebaikannya bukan kepada orang lain yang kita berikan bantuan, tapi kepada kita yang mensyukuri nikmat Allah dengan membantu. Namun jika kufur, tetap saja Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Di dalam hadis Tabrani karenanya diingatkan oleh Allah, karena ini hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, selama engkau mengingatku, aku akan, berarti engkau telah mensyukuriku. Dengan mengingat Allah saja sudah termasuk mensyukurinya. Bagaimana dengan menjalankan berbagai ibadah, amal soleh dan kebaikan? Semakin tinggilah tingkat kesyukurannya. Namun jika engkau melupakan aku, berarti engkau telah mendurhakaiku. Begitulah firman Allah yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis Imam Tabrani untuk mengingatkan bahwa bersyukur itu bukan untuk orang lain, untuk kita. Semakin banyak bersyukur, semakin banyak lagi kebaikan Allah untuk kita. Kalau secara lahiriah, orang yang dibantu lebih beruntung karena dia mendapatkan bantuan. Padahal secara hakikat, yang membantu lebih beruntung karena sepanjang masa ia mendapatkan balasan dari Allah. Sedangkan yang dibantu mungkin beberapa waktu ia bahagia, tapi ia membutuhkan bantuan lagi seterusnya. Sedangkan yang membantu kekal pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari ayat bahwa balasan syukur kembali kepada pelakunya, bukan kepada orang lain. Aashkuru am akfur, pilihannya bersyukur atau tidak. Namun dipastikan wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Kalau bersyukur kembali nikmat syukurnya, baik syukurnya, balasan syukurnya, pahala syukurnya kepada orang-orang yang melakukan kesyukuran. Begitulah makna dari ayat
40 surat An-Naml dan surat Luqman ayat yang ke-12. Kita akan lanjutkan tentang doa syukur dan diakhiri nanti dengan sujud syukur yang sangat istimewa. Tetap bersama Asa TV Indonesia. Menuntut ilmu adalah sebuah jalan yang akan mengantarkan manusia pada kemuliaan. Dengan ilmu, manusia mendapatkan panduan untuk berpikir dan bertindak. Untuk itu, Asa TV Indonesia menghadirkan Pustaka Asa, sebuah ruang pembelajaran sistematis bersama para pakar di bidangnya. Quranic Study Series, Quranic Life, Prophet Manner, dan berbagai bidang keilmuan yang dibahas dengan cara menyenangkan. Pustaka Asa hadir setiap Sabtu jam 19.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Asa TV Indonesia. Sahabat Asa yang Allah muliakan, selanjutnya ayat yang kita bahas tentang syukur perspektif Al-Quran dan hadis adalah doa kesyukuran. Allah abadikan di surat An-Naml ayat 19. Kenapa ini menjadi ayat penting dalam konteks kesyukuran? Karena yang membacakan doa ini adalah manusia yang sangat bersyukur, Nabi Sulaiman alaihissalam, karena beliau dianugerahkan kenikmatan yang tiada taranya. Tidak ada kenikmatan yang melebihi dari anugerah Allah kepada Nabi Sulaiman. Dengan kekayaannya, dengan kerajaannya, dengan kemewahannya, dengan kenikmatannya, beliau ingat bahwa mensyukuri semua nikmat Allah adalah yang teragung, adalah yang termulia. Beliau sampaikan dalam doanya yang selalu juga kita baca doa ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ya Allah, anugerahkan aku ilham, kemampuan untuk mensyukuri. Padahal beliau orang yang bersyukur, tapi minta kekuatan, petunjuk dari Allah untuk mampu bersyukur. Karena ternyata tidak mudah bersyukur itu. Maka kita mohon doanya agar diperkuat rasa syukur kita, akan dibimbing rasa syukur kita. Begitu Nabi Sulaiman mencontohkan. Dan kesyukuran itu atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dan kepada kedua orang tua kita. Untuk apa? Untuk aku beramal soleh yang Engkau ridhoi ya Allah. Dan karenanya masukkan aku dengan rahmatmu pada golongan hamba-hambamu yang solihin. Semakin bersyukur, semakin solehlah dia. Karena dia beramal soleh dengan kesyukuran itu. Dan Nabi pula berpesan kepada sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadat. Ya Allah, tolonglah aku untuk banyak mengingatmu. Padahal mengingat Allah di dalam hadis disebutkan sebagai tanda syukurnya. Wa syukrika, mensyukuri nikmat-nikmatmu. Kemudian syukur nikmat itu bentuknya, implementasinya, tandanya adalah semakin baik ibadahnya di sisi Allah. Hadis Abu Dawud dan Imam An-Nasai rahimahumullah. Dan terakhir, bahwa saking agungnya nikmat syukur atau saking agungnya sifat syukur, ada sujud pula yang dinamakan sujud syukur. Dalam sifat-sifat manusia yang mulia, syukurlah yang ada sujudnya. Sabar, tidak ada sujud sabar. Tidak ada sujud tawakal, tidak ada sujud ikhlas. Meskipun itu sifat-sifat yang sangat agung. Tetapi untuk syukur ini disiapkan oleh Nabi sujudnya. Berarti ini menunjukkan pentingnya sifat syukur sampai ada sujudnya yang dinamakan sujud syukur. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam idza ja'ahu amrun basyara bihi kharra sajidan syakiran lillah. Kalau Nabi menjumpai sesuatu, mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, menggembirakan apapun itu, mau lahiriah, mau tidak lahiriah, materi maupun non materi, semuanya adalah membahagiakan. Langsung beliau bersimpuh untuk sujud sebagai rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tidak pernah tidak, melainkan selalu bersyukur. Di antara cara beliau mensyukuri adalah dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ada pesan pula dari baginda Nabi, bagaimana kita menjadi orang yang paling bersyukur.
Diawali dengan kun wari'an takun a'badan nas. Engkau jadilah orang yang warok, hati-hati dalam mengambil apapun dari kenikmatan dunia. Karena itu akan menjadikan engkau lebih berbakti, lebih bir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jadilah engkau orang yang qanaah, ridho dengan semua apapun pemberian Allah, karena dengan demikian engkau akan menjadi manusia yang paling bersyukur kepada Allah. Hadis Imam Ibnu Majah. Maka qanaah adalah menjadi tanda dari orang yang bersyukur. Karena kita tidak tahu berapa nikmat Allah. Kadarnya pun kita tidak tahu, kapannya, waktunya tidak tahu, di mananya tidak ada yang tahu, berapanya tidak ada yang tahu, bagaimana tidak ada yang tahu, medianya pun tidak ada yang tahu. Maka saat kita qanaah dengan semua pemberian Allah, berarti kita sudah menjadi hamba Allah yang bersyukur. Mudah-mudahan kita semuanya mampu mensyukuri nikmat Allah, sehingga sifat syukur ini terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan pada akhirnya kita semua layak mendapatkan banyak kebaikan dari Allah, ditambah kebaikannya, kenikmatannya, kebahagiaannya, balasan pahalanya, dan keberkahannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf apabila ada khilaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.